Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di video sebelumnya kita udah bahas tentang pengertian, jenis, dan ciri puisi rakyat. Materi kita kali ini adalah menyimpulkan isi puisi rakyat berupa pantun, gurindam, dan syair. Adapun kompetensi dasarnya 4.9. Menyimpulkan isi puisi rakyat berupa pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang disajikan dalam bentuk tulisan. Nah, kita akan menyimpulkan isi puisi rakyat berupa pantun, gurindam, dan syair. Pertama, menyimpulkan isi pantun. A. Mencari makna sulit pada pantun. B. Uraikan isi pantun dengan bahasa sendiri. C. Tulis kembali nasihat dan ajakan yang terdapat pada pantun. D. Bandingkan isi nilai-nilai atau tindakan baik yang terdapat pada pantun karya nenek moyang dan masa kini. Mari kita simak contoh pantun berikut. Kita akan menyimpulkan isi pantun. Mari kita aplikasikan ke contoh pantun berikut. A. Mencari makna kata sulit pada pantun. Mari kita cek pada contoh pantun berikut. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Hal yang harus diperhatikan adalah mencari makna kata sulit pada pantun tersebut. Lalu, manakah makna kata sulit pada pantun pertama? Nah, kata sulit pada pantun pertama adalah tabiat. Berarti kalian harus mencari arti dari kata tabiat. Selanjutnya, pantun kedua. Manakah yang terdapat makna kata sulit pada pantun kedua? Kata sulit yang terdapat pada pantun kedua yaitu bergalas dan buli-buli. Artinya, kalian harus mencari arti dari bergalas dan buli-buli. Kalian bisa mencari informasi tersebut dari media internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan media sosial lainnya. Nah, Ibu udah dapat nih arti kata sulit dari tabiat. Tabiat adalah perangai, watak, atau budi pekerti. Sedangkan bergalas adalah pikulan. Sedangkan buli-buli adalah guci yang terbuat dari tanah liat. Setelah kalian mencari makna kata sulit pada pantun tersebut, kita masuk ke bagian berikutnya. B. Uraikan isi pantun dengan bahasa sendiri. Artinya, di sini kalian harus menentukan isi pantun pertama dan pantun kedua. Mari kita ulang baca pantun pertama. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Setelah kalian memahami maksud dari pantun tersebut, kalian tentukan isi dari pantunnya. Isi pantun bisa kalian dapatkan dari baris ketiga dan keempat dalam pantun, yaitu jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Artinya, tidak membesar-besarkan apa yang kita miliki hanya agar semua orang tahu. Nah, itulah isi dari pantun pertama. Selanjutnya, kita tentukan isi dari pantun kedua. Baik bergalas, baik tidak, asal budi sama dikenang. Artinya, bahwa kebaikan budi seseorang akan selamanya dikenang walaupun tak berbalas. Setelah kalian uraikan isi pantun dengan bahasa sendiri, selanjutnya, tulis kembali nasihat dan ajakan yang terdapat pada pantun. Mari kita baca kembali pantun pertama. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Nasihat yang terdapat pada pantun pertama adalah tidak perlu membesar-besarkan suatu hal yang diperoleh. Kemudian, ajakan yang terdapat pada pantun pertama adalah bersikap sederhana atas segala kebaikan yang diperoleh. Berikutnya, pantun kedua. Mari sama-sama kita membaca pantun kedua. Baik bergalas, baik tidak. Buli-buli bertali benang. Baik bergalas, baik tidak.
asal budi sama dikenang. Nah, nasihat pada pantun kedua ini adalah tidak perlu menghitung kebaikan seseorang karena segala kebaikan akan berbalik kepada diri kita. Kemudian, ajakan pada pantun kedua ini adalah sebaiknya tidak melupakan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain walaupun kita tidak bisa membalasnya. Nah, untuk nasihat dan ajakan ini hampir sama dengan isi pantun. Hanya saja, kalian tinggal menambahkan penggunaan kata hubung untuk menyempurnakan nasihat atau ajakan tersebut. Berikutnya, D. Bandingkan isi nilai-nilai atau tindakan baik yang terdapat pada pantun karya nenek moyang dan masa kini. Pantun nenek moyang terdapat 2 nilai. Pertama, nilai sosial. Nilai sosial adalah menyarankan tata cara dalam hidup bermasyarakat, seperti saling menghargai, saling membantu. 2. Nilai moral. Nilai moral adalah menyarankan sikap dan tingkah laku seseorang agar sesuai dengan norma-norma masyarakatan, seperti sopan santun dan tata krama. Berikutnya, pantun masa kini. Pertama, nilai pendidikan. Nilai pendidikan adalah menyarankan untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar cita-cita dapat tercapai. 2. Nilai agama. Nilai agama adalah menyarankan agar selalu berdoa dalam setiap usaha yang dilakukan. Berikutnya, menyimpulkan isi gurindam. Hal yang harus diperhatikan hampir sama dengan pantun. A. Carilah makna kata sulit pada gurindam tersebut. B. Uraikan isi gurindam dengan bahasamu sendiri. Mari kita perhatikan contoh gurindam berikut ini. Contoh gurindam pertama. Jika hendak mengenal orang berakal di dalam dunia, mengambil bekal. Sama halnya dengan pantun, mencari makna kata sulit pada gurindam tersebut. Pada gurindam pertama, kata sulitnya menurut pendapat ibu adalah bekal. Artinya, kita harus mencari tahu arti kata bekal. Bekal adalah sesuatu yang disediakan untuk digunakan dalam perjalanan. Untuk lebih memahami lagi, kita cek lagi contoh gurindam yang kedua. Mari kita baca contoh gurindam yang kedua. Jika hendak mengenal orang berilmu, bertanya dan belajar, tidaklah jemu. Sama halnya dengan contoh gurindam pertama tadi, kita mencari makna kata sulit pada gurindam tersebut. Makna kata sulit pada gurindam ini adalah jemu. Artinya, kita harus mencari tahu arti kata jemu. Jemu adalah bosan atau sudah tidak suka lagi. Berikutnya, uraikan isi gurindam dengan bahasamu sendiri. Isi gurindam pada contoh gurindam pertama adalah selalu bertindak dengan akal yang sehat sebagai pembelajaran hidup di dunia. Berikutnya, isi gurindam pada contoh gurindam yang kedua. Isi gurindamnya adalah, bila ingin pintar, jangan malu bertanya dan belajar pada orang yang lebih pintar. Berikutnya, menyimpulkan isi syair. Tahapannya hampir sama dengan pantun dan gurindam, yaitu A. Carilah makna kata sulit pada syair tersebut. B. Uraikan isi syair dengan bahasa sendiri. Nah, bedanya pantun dengan syair yaitu untuk pantun, isi pantun didapatkan dari baris ketiga dan keempat, sedangkan untuk syair, semua baris adalah isi. Selanjutnya, kita baca contoh syair pertama. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan
tempat berpindah, di sanalah itikat diperbetuli sudah. Sama halnya dengan pantun dan gurindam, mencari makna kata sulit pada syair tersebut. Kata sulit pada contoh syair pertama yaitu madah dan itikat. Madah artinya kata-kata pujian, sedangkan itikat artinya kepercayaan, keyakinan yang teguh. Mari kita simak lagi contoh syair yang kedua. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Makna kata sulit pada contoh syair ini adalah tamsil. Artinya kita harus mencari arti dari kata tamsil. Tamsil adalah ibarat ajaran yang terkandung dalam cerita. Setelah kalian mengetahui makna kata sulit tersebut, kemudian kalian pahami dengan benar apa maksud dari syair tersebut, sehingga kalian dapat dengan mudah menyimpulkan atau menguraikan isi syairnya. Mari kita simpulkan syair pertama. Isi syair pertama, sebuah petuah bagaimana caranya menjalani kehidupan yang hanya sementara ini. Isi syair pada contoh syair yang kedua. Isi syairnya adalah pemuda perlu membekali diri dengan ilmu dan amal yang baik agar hidup menjadi berguna. Sekarang giliran kalian yang mengerjakan tugasnya. Jadi tugas kalian ada 3. Untuk cara pengerjaannya kalian ikutin contoh yang ibu jelaskan tadi. Ayo semangat belajarnya.